Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Di tengah-tengah kerjaan saya kedatangan sahabat saya yang luar biasa, Roy, Dede Roy. Apa kabar? Kabar baik Kak, sehat, pokoknya lancar. Makin kesini makin oke. Tuh lihat deh, aku tuh pengen banget deh. Sebenarnya ini kan waktunya kerja ya sebenarnya ya. Karena kita mau tampil nih. Nih kita lagi acara BPTJ ya, Capacity Building nih. Kemudian aku kan kedatangan kesayangan aku nih ya, bestie aku. Terus pas ngeliat sekarang nih dibanding tahun lalu, kamu ngeliat gak sih apa perubahannya dari Roy? Coba deh kamera deh. Perubahan apa dulu nih, fisik Kak? Fisik dulu, in physically. Aku menggendut sekarang. Dia aku sendiri. Iya, Baiklah. Aku makan terus kalau malam, makannya terlalu makin lama makin banyak. Mama masaknya, Mama masaknya luar biasa. Bukan lagi. Kamu udah cobain iya. Mama ya. Nah terus rambutnya juga tatanannya berubah. Rambutnya juga nggak Naruto lagi. Kenapa? Kamu udah ninggalin negara Konoha? Bukan. Aku ngerasa pengen sesuatu yang lebih beda. Kan biasanya kamu Naruto iya, tapi aku konsultasi juga ke beberapa fashion stylist. Maksudnya, kalau gue pakai rambut putih bagus nggak ya? Pakai hitam gimana? Gitu. Jadi aku kayak dapat input, masukan, oh ya coba sih sekali kan udah putih kan. Terus aku ngerasa dengan warna rambut hitam tuh kayaknya ketun wajahnya jadi lebih agak sedikit bold dan lebih cerah sih. Oh, mungkin kali ya. pantesan kenapa aku ngeliatnya kamu lebih fresh. Nah, aku juga ngeliat kamu lebih fresh. Udah gitu kita memakai seragam putih-putih hari ini. Jadi mungkin lebih terlihat fresh. Dan lebih gitu fresh, cerah ya. cerah dan kamu terlihat lebih happy. Terlihat happy. Amin. Semoga Kenapa terus sih? happy. Kenapa sih, ada rahasia apa? Oke. Jadi rahasianya itu adalah bagaimana kita dealing dengan apa yang kita alami, berdamai dengan hati, apapun yang terjadi sama kita itu kita harus menerima. Itu dia, berdamai dengan hati, menerima semua keadaan, bermindset yang positif itu memberikan dampak aku jadi kelihatan lebih positif juga ya, karena kekuatan berpikir kita mencerminkan, ini menurut aku ya, apa yang kita tarik, apa yang kita mindset itu akan terjadi pada diri kita. Yang positif atau bahkan kalau kita mikir yang jelek-jelek bisa nyangkut yang jelek-jelek juga. Gini. If I'm wrong ya. Iya, gini. Karena sorry banget ya, aku harus jelasin nih ke netizen. Jadi sebelumnya di tahun berapa tahun yang lalu ya, Roy? 2021 2022 itu Roy itu divonis sama dokter, which is dia terkena kardiomiopati. Nah itu dia, kardiomiopati. Dokternya menyatakan bahwa di bulan Februari ini jantungnya itu akan melemah. Nah, jantungnya akan melemah dan drop. Bahkan divonis bulannya, sorry banget, itu katanya meninggal di bulan Februari. Kalau kemarin tahun lalu divonis cuma 2 tahun umur gue. Kamu 2 tahun divonis dokter. Nah, jadi keberfungsian jantungnya itu mengalami penurunan fungsinya. Nah, ternyata Roy tadi cerita kalau baru aja dari beberapa waktu lalu ke dokter, dan dokter nyatakan progresnya gimana terhadap jantung? Yang awalnya divonis bahaya, udah dekat dengan kematian, yang sisa jantungnya tinggal 15%. Aku kemarin baru kontrol lagi, baru kemarin pas ini. Itu udah lumayan 30-40%. Tuh, alhamdulillah. Ya, semua berkat yang di atas juga ya. Iya. Kita banyak doa, udah gitu mindset yang positif itu yang mungkin merubah kondisi aku kali ya. Oh, itu dia. Berarti sekarang padahal udah divonis ya, tapi karena positif ya, akhirnya mengubah keadaan dan tubuhnya menjadi lebih sehat ya. Tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih fresh. Ya terbukti dengan mindset yang positif, kemudian hasil darahnya semua bagus. Oh, alhamdulillah. Cuma ya satu kekurangannya, tetap dokter bilang harus minum obat. Tuh, tetap seumur ya. hidup iya, tapi
bolak-balik dokter udah ngejelasin, wah ini bagus banget Roy, wah bagus banget nih, udah jauh banget bedanya. Terus apa perasaan kamu pada saat dulu pada saat divonis sama dokter, perasaan kamu apa? Waktu pada kala itu aku ngerasanya sedih banget, terpuruk lah, down lah. Tapi gimana ya, aku harus berdamai dengan itu dan harus menghadapi itu sebagai satu bagian dari diri aku gitu. Jadi itu adalah fakta yang harus aku terima, aku dealing. Terus solusinya aku mindset, berdoa, ya mudah-mudahan apapun itu ya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah selain kamu mindset tadi, kamu berdoa, kamu ada nggak kayak misalnya afirmasi kayak kamu mengulang-ulang bahwa saya mengizinkan diri saya menjadi sehat, saya nggak ketakutan kematian, dan itu ada nggak kamu ulang-ulang gitu kalimat? Itu antara afirmasi kayaknya Ya. mungkin butuh validasi dengan Kak Pupi. Aku selalu ngomong tiap mau tidur, jantung, aku pengen baik-baik aja, kamu baik-baik ya, sampai nusuk gitu. Terus aku bilang, I'm gonna be okay, I'm gonna be okay. Selalu seperti itu. Sebelum tidur malam aku, ya? Aku sebelum tidur malam berusaha, mungkin terdengar crazy, ngobrol dengan Jantung. organ-organ tubuh. Ketika aku sakit kepala, ayo dong yuk bangkit yuk, ayo yuk bangkit yuk. Jangan sakit kepala, I'm okay. Setelah itu harusnya menjadi lebih enak dan ya mungkin ini sugesti atau apa, jadi aku ngerasa jauh lebih membawa dirinya jadi lebih oke. Jantung baik ya, I'm gonna be okay, kamu harus baik ya, kayak gitu sih. Wah. Yuk kerja yuk, jangan pusing dulu yuk. Dan itu lebih baik ya? Ada lebih baik sih, entah itu aku juga koreksi ya ketika saya salah, apakah itu memang membantu, apakah itu hanya afirmasi fisikal atau sugestikal, apa memang ada korelasinya, saya tidak paham berhubungan dengan seperti itu secara detail. Cuma aku selalu ngajak ngobrol mereka di setiap konten. Yuk. Oke. Nah, itu tadi yang Roy lakukan itu disebut dengan afirmasi ya. Kemudian apalagi menyentuh bagian jantungnya, menyatakan bahwa jantung kamu baik-baik gitu setiap malam. Setiap malam itu adalah gelombang manusia antara sadar sama bawah sadar itu lagi kebuka, sehingga pada saat dia menyentuh bagian tubuhnya dan mengucapkan afirmasi, kalimat-kalimat yang positif terhadap jantungnya bereaksi, makanya hasilnya berubah menjadi luar biasa. Nah, itu bisa ditiru tuh sama kalian semua apabila kalian lagi sakit, sentuh bagian yang sakit seperti kayak yang Roy lakukan ya, sentuh bagian sakit, terus menyayanginya, mengafirmasi, berpikir positif. Ya, berpikir positif. Nah, sehat. Tuh, habis itu ya relax. Nah, kamu bisa nggak ngasih masukan dong ke teman-teman semua nih yang lagi sakit, gimana supaya mereka bisa recovery, karena kamu aja yang divonis aja itu sekarang ini makin sehat kan gitu loh. Bisa nggak ngasih masukan? Siapa tahu teman-teman kita ada yang terbaring di rumah sakit atau lagi usahanya lagi nggak baik, apa yang kamu ingin sampaikan? Mungkin aku dikasih kesempatan ini untuk ngobrol dengan kalian semua yang lagi berjuang, khususnya mungkin yang lagi berjuang untuk sakitnya, entah itu sakit secara fisikal atau mental illness kah. Yes. Aku berharap kalian harus berjuang maju untuk melawan sakit-sakit kalian, apapun itu bentuknya. Kita harus maju, jangan kalah sama sakit kita ya. Salah satu tips dari aku tadi untuk dicoba di rumah adalah untuk selalu menanamkan kalimat-kalimat positif ke organ tubuh kita, Kak. Ajak ngobrol dengan organ-organ kita, syaraf kita, yuk baik yuk. Dengan setiap hari melakukan itu, mudah-mudahan itu akan memberikan dampak yang positif juga buat kalian. Jangan lupa berdoa, selalu positive thinking lagi, maju terus. Aku aja udah divonis cuma 2 tahun pada kala itu loh, aku bisa sehat loh, karena aku berkat dukungan dari orang-orang tercinta juga sih sebenarnya. Yuk kita maju, yuk berjuang melawan apabila kalian sedang sakit atau suffering mental illness ataupun lagi sakit secara fisik.
yang untuk lagi berjuang juga untuk financial economy problem. Ya, saya bukan punya kapasitas untuk ngobrol itu, tapi maju, positif, banyak doa. Semoga tahun ini menjadi lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Makasih, thank you so much. Senang banget deh. Ya semoga berguna ya. Bye bye.